Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, apa kabar teman-teman, adik-adik semuanya? Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu asesmen nasional. Sebenarnya asesmen nasional itu apa sih? Nah, kita lihat. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi pada jenjang dasar dan menengah. Dan mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar dari literasi, numerasi, dan juga karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajarannya. Jadi nanti dilihat jika proses asesmen nasional ini itu berdasarkan dari kualitas siswanya, gurunya, dan juga lingkungan sekolahnya. Lalu mengapa sih perlu ada asesmen nasional? Kenapa? Karena satu, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Jadi nanti kompetensi kognitifnya itu benar-benar dari dasar nanti dimunculkan oleh guru tersebut, dan juga karakternya itu dibentuk sesuai dengan keinginan kita, karakter yang bagus tentunya. Ini juga untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan hasil belajar murid tentunya. Lalu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Apa itu? Yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Dan kita tidak perlu cemas, karena asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan. Kenapa tidak menentukan kelulusan? Karena bukan ujian nasional dan juga bukan pengganti ujian nasional. Bukan pengganti ujian nasional. Dan tidak diberikan di akhir jenjang, hasilnya pun tidak memuat nilai secara individu, karena itu menyeluruh dalam satu sekolah itu. Dan hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran, dan hasil asesmen nasional 2021 nanti akan digunakan sebagai data baseline dan tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, jadi pembelajaran di sekolah itu sudah pas atau belum? Sudah berkualitas apa belum? Nah, nanti bisa dilihat di asesmen nasional tersebut. Dan itu juga sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, serta dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi dasarnya kita tuh sudah mempunyai dasar untuk program-program apa yang pas atau cocok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Seperti itu. Lalu siapa sih yang menjadi peserta asesmen nasional? Yang pasti adalah satu, seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan, berarti SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, maupun pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, dan juga paket C. Tapi bukan untuk tingkat akhirnya. Kenapa? Karena asesmen nasional diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi bukan sekolahnya mempersiapkan siswa yang pintar-pintar untuk ikut asesmen nasional. Enggak, itu nanti malah tidak tepat sasaran dan tidak mencerminkan sekolah tersebut. Jadi secara acak. Asesmen nasional ini juga tidak hanya diikuti oleh peserta didik saja, tapi diikuti oleh guru, kepala sekolah di setiap satuan pendidikan juga. Jadi informasi itu akan diperoleh dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah, sehingga diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan tersebut. Nah, kriteria pesertanya pertama, seluruh satuan pendidikan pasti, tapi tingkat dasar dan menengah, dan tidak semua murid, karena pemilihannya akan dilakukan secara acak oleh pemerintah dan dipilih dari kelas 5, 8, dan 11. Kenapa? Karena ini tidak menentukan kelulusan.
sekali lagi ini tidak menentukan kelulusan, jadi bukan pengganti ataupun wajah lain dari ujian nasional. Dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, numerasi, serta survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, perbandingannya dengan ujian nasional juga berbeda sekali, karena asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, mutu terkait sistem. Sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar, sistem dan capaian hasil belajar sangat berbeda sekali. Nah, untuk jenjangnya juga berbeda, karena asesmen nasional itu untuk jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional itu untuk levelnya menengah. Dan siswanya kita juga dipilih secara survei sebagai sampel saja dari kelas 5, 8, dan 9, dipilihnya pun secara acak. Sedangkan untuk ujian nasional itu semua siswa di tingkat akhir pada tiap jenjang untuk mengikuti ujian nasional. Untuk model soalnya pun lebih beragam lagi karena ada menjodohkan dan juga uraian. Sedangkan di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu pun hanya di mapel matematika. Nah, untuk sasaran penilaiannya pun di asesmen nasional itu ada literasi, numerasi, karakter, dan juga kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metodenya, kalau di asesmen nasional itu menggunakan MSAT atau Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi ada stage-stage-nya. Sedangkan di ujian nasional itu menggunakan CPP dan juga paper based test yang tidak menggunakan komputer. Jadi kalau asesmen nasional pure komputer, sedangkan ujian nasional bisa tidak menggunakan komputer. Nah, untuk instrumennya itu ada 3. Yang pertama AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri itu diberikan kepada siswa untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sedangkan untuk survei karakter, mereka akan diukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitifnya. Untuk survei lingkungan belajar itu digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah untuk menunjang pembelajarannya. Nah, ini bisa dilihat 3 komponennya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM-nya sendiri itu ada literasi dan numerasi. Literasi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan refleksi. Sedangkan numerasi memahami, mengaplikasi, dan menalar. Literasi itu lebih banyak untuk membaca, sedangkan numerasi itu untuk kemampuan menghitungnya. Ini butir soal asesmen kompetisi minimum atau AKM. Bentuk soalnya pilihan ganda. Pilihan gandanya lebih kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Nah, untuk tesnya, tekniknya itu berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Nah, pesertanya seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah. Tidak semua murid, dan pemilihannya sampel saja, itu pun acak, sampel acak. Nah, untuk jadwalnya, asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari saja. Beda dengan ujian nasional sampai 4 hari. Kalau asesmen nasional itu 2 hari, di mana tingkat dasar itu tes literasinya 75 menit di hari pertama dan survei karakternya 20 menit. Di hari kedua, numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Nah, untuk tingkat menengah, di hari pertama mereka akan mendapatkan literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, mereka akan mendapatkan tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi hanya 2 hari berbeda, bedanya hanya lamanya saja. Untuk tingkat dasar itu maksimal hanya 95 menit per harinya, sedangkan untuk menengah itu 120 menit tiap harinya. Ada beberapa pertanyaan yang sering dimunculkan. Bagaimana sih akan memotret kemajuan proses belajar?
Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Jadi, siswanya itu bagaimana sih? Berkualitas ataukah kurang? Nanti akan terlihat di situ. Dan hasilnya antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi, tes asesmen nasional ini tidak hanya sekali saja. Jadi nanti tiap tahun ada. Jadi tiap tahun itu proses pembelajarannya di situ apakah meningkat ataukah stagnan ataukah malah menurun. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi kalau meningkat berarti sekolah tersebut berhasil memberikan kemajuan dalam proses pembelajarannya. Jika stagnan berarti sekolah itu tidak melakukan apa-apa. Nah, nanti akan terlihat di situ. Selanjutnya, apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi dan diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Jadi hanya level kompetensi saja, bukan nilai, tapi levelnya. Levelnya apa saja? Nah, yang pertama ada level perlu intervensi khusus. Jadi siswa harus diintervensi untuk mendapatkan level yang lebih tinggi lagi, karena mereka dari segi literasi maupun numerasinya mereka levelnya baru sederhana dan sangat terbatas. Untuk di level dasar mereka masih sudah mampu menemukan atau mengambil informasi sesuatu secara implisit, tapi interpretasinya masih level sederhana dan numerasinya juga masih sederhana. Nah, level yang ingin dicapai adalah level cakap dan mahir. Kenapa? Di level cakap, kompetensi literasinya itu mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan kompetensi numerasinya itu siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, jadi tidak sederhana. Jadi jika diberikan soal yang lebih beragam, dia lebih mampu menangkapnya. Sedangkan untuk level mahir, siswa sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lewat teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, serta bersikap reflektif terhadap isi teks. Berarti dia sudah bisa merefleksikan, mengaplikasikan. Untuk kompetensi numerasi, siswa mampu benar untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks serta non-rutin berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? Tidak, karena asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan, diberikan untuk memperbaiki, bukan untuk memperingkatkan oh sekolah ini bagus, jelek, berkualitas, tidak, tapi diberikan ke sekolah ini loh, level sekolahmu itu masih di level ini, silahkan diperbaiki lebih baik lagi gitu. Terus bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Nah, sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Ya, meskipun sampel, tapi itu merupakan gambaran dari sekolah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena jika diambil anak yang pintar saja, tidak mencerminkan sekolah itu. Tapi kalau sampel, nanti akan ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jadi, oh ini menunjukkan sekolah ini seperti ini. Jadi lebih tepat sasaran. Dan hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru. Jadi murid tidak mendapatkan nilai, guru tidak mendapatkan nilai, tapi keseluruhan itulah cerminan sekolah tersebut kurang berkualitas atau malah berlebih. Nah, nanti kita lihat.
Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil LKM? Nah, sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil LKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level. Guru mengajar dengan level yang pas, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Jadi laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Jadi hasilnya itu akan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membuat program-program yang sesuai sehingga iklim belajar yang positif dan kondusif bisa tercapai di sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut kualitasnya akan cenderung naik. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.